Kita mulai lagi. Shalom, selamat malam. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya saya menyambut ya Pak Charles, Pak Joni, ya Wiriandi dengan Ibu Eni. Kita kembali akan memulai Bible Study pada hari ini ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini. Kami berkumpul bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dari berbagai kota. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, di tempat kami berada. Karena Engkau berfirman 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Tuhan, walaupun kami secara online dipersatukan melalui Zoom, kami percaya Engkau hadir. Pimpinlah kami Tuhan. Hari ini kami akan belajar sebuah tema yang sangat penting, yaitu to walk is to worship. Pimpinlah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang masih akan bergabung dengan kami, berkatilah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu to work is to worship. Ya, jadi bekerja adalah juga penyembahan. Ya, kita akan mempelajari firman Tuhan, ada 4 ayat. Saya rindu kita masing-masing membaca 1 ayat. Pak Charles, Keluaran 20 ayat 9. Wiriandi, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ibu Eni, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Pak Joni Kusuma nanti terakhir membacakan Kolose 3 ayat 23. Ya. Kolose 3 ayat 23. Ya. Dimulai dari Pak Charles dulu, kemudian tadi Wiriandi, Ibu Eni, kemudian Pak Joni Kusuma. Oke. Keluaran 20 ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Iya, seterusnya Kejadian 1:28 tadi siapa ya? Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Pak Joni. Kolose 3 ayat 23, ya silakan. Ya, belum monitornya mungkin saya aja. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar hari ini mengenai tema pekerjaan. Oke. Kerja menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah kegiatan melakukan sesuatu. Kemudian yang dilakukan atau diperbuat, sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau juga mata pencaharian. Iya. Jadi kerja itu adalah di mana kita mempunyai profesi
dan kemudian kita melakukan pekerjaan itu, dan kita juga setiap hari melakukan yang namanya pekerjaan. Bahkan anak kecil pun sebenarnya melakukan pekerjaan atau aktivitas, ya. Nah, jadi anak kecil dia ada aktivitasnya bermain, nanti sudah cukup umur mereka belajar. Ya, belajar adalah pekerjaan mereka. Kemudian sudah dewasa baru kita bekerja di tempat kita bekerja, dan kita bekerja sampai kita usia tua. Setelah pensiun mungkin ada juga yang masih bekerja atau tidak bekerja di rumah sampai mungkin ya tentu saja manusia meninggal dunia. Nah, kalau kita perhatikan yang di dalam Alkitab yang kita baca, di sini dalam kitab Kejadian dikatakan Allah itu bekerja. Tadi dikatakan Kejadian, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, kitab yang pertama Kejadian 2 ayat 2 dikatakan bahwa Allah itu bekerja. Allah menciptakan langit dan bumi. Selama langit dan bumi, kemudian Allah juga menciptakan cakrawala, menciptakan benda-benda penerang, menciptakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Allah bekerja digunakan kata asa, ya, digunakan kata asa. Maksudnya adalah ketika Allah bekerja, Allah itu membuat dengan memakai bahan atau melalui proses pembuatan. Allah itu adalah Allah yang bekerja, Allah yang aktif. Dan bahkan kita melihat bahwa ketika Allah bekerja, Allah menciptakan manusia dan Allah juga memberi perintah kepada manusia untuk bekerja. Jadi Tuhan bilang kepada Adam, untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kejadian 2:15. To work and take care of it. Apa to work atau serve. Adam mengerjakan, melayani dan memelihara Taman Eden. Ya. Kita melihat bahwa Kejadian 2 ayat 20a juga dikatakan manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada semua hewan yang ada di hutan, dan seterusnya. Sejak saat manusia diciptakan, maka manusia diberikan kesempatan untuk bekerja oleh Tuhan. Ini adalah pekerjaan Adam. Ya, mungkin kalau kita melihat ada nama anjing, kucing, ya, kanguru, ya semua itu Adam yang kasih nama, ya. Saya juga pikir ini kelihatannya gampang-gampang susah ya, tinggal kasih nama aja suka-suka begitu ya. Tapi ya itu pekerjaan. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam pekerjaan, ya, pertanyaan bagi kita adalah, yang pertama adalah apakah bekerja itu hanya untuk mengisi waktu? Oh, Tuhan bilang manusia bingung nih, ngapain ya? Ya suruh kerja aja supaya dia nggak bosan begitu ya. Atau apakah ada maksud Tuhan di balik pekerjaan atau profesi yang kita lakukan? Yang kedua, apakah waktu kita bekerja, apa yang membedakan kita dengan profesi lain di hadapan Tuhan yang kita sembah? Ada orang jadi dokter, jadi peternak, jadi pengusaha, jadi misalnya melayani Tuhan, ya, pelayanan di gereja, penginjil pendeta. Nah, ini bedanya apa coba di hadapan Tuhan? Yang ketiga, apakah ketika kita bekerja, ini adalah hal yang berbeda dari ibadah yang kita lakukan di gereja? Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan sekuler. Kalau di gereja itu pelayanan kepada Tuhan. Oh, jadi beda ya? Ini ada dualisme. Kalau untuk cari uang di dunia kerja, itu sekuler, duniawi. Tapi kalau di gereja, hamba Tuhan itu pelayanan, rohani. Nah, apakah seperti itu atau tidak? Nah, kita akan bahas ya. Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran pertama adalah bekerja itu adalah sesuai panggilan Tuhan. Nah, kalau kita bicara mengenai bekerja, kita bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya. Salah satu hukum Taurat dalam 10 perintah Allah ada di dalam kalimat di dalam hukum kelima mengenai hari Sabat. Dikatakan bahwa 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ya, Keluaran 20 ayat 9, kamu kuberi 6 hari untuk bekerja. Ya. Kata melakah atau ini adalah occupation atau work, ya. Akar kata yang sama dari malak, pesuruh Allah.
Nah, jadi kita bicara mengenai pekerjaan, kata kerja ini itu dari kata melakah. Dari akar kata yang sama malak atau pesuruh Allah. Pesuruh Allah itu diterjemahkan sebagai malaikat. Ya, bahasa Ibrani-nya malak. Nah, jadi maksudnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala jenis pekerjaan itu adalah kita ini sebagai suruhan Tuhan. Suruhan Tuhan bukan hanya terbatas kepada pekerjaan imam atau Lewi di Bait Allah. Ya, imam atau orang Lewi di Bait Allah, tapi juga kepada semua pekerjaan. Bertani, beternak, berdagang. Di zaman ini ada dokter, arsitek, pengacara, guru, ahli IT, karyawan, Gojek, macam-macam begitu. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, nah kita bisa belajar bahwa sikap daripada pengarang Alkitab ini adalah mau mengatakan kepada kita, pekerjaan ini itu bukan dua, dipisahkan. Artinya pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani, tapi sebenarnya sama. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, yang kita pelajari dalam budaya Mesir dan Yunani itu yang lebih dominan adalah pekerjaan yang bersifat rohani, dianggap lebih luhur daripada pekerjaan yang bersifat jasmani. Pada zaman dulu, ya, kebudayaan Mesir dan Yunani itu tugas seorang imam itu sebagai suruhan ilahi. Mereka dihargai sekali orang Lewi. Karena mereka adalah orang-orang pilihan dari suku yang terpilih, suku Lewi. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam perkembangan zaman, dalam zaman abad pertengahan, waktu itu kita melihat ada seorang bernama John Calvin. Ya, ini adalah tokoh-tokoh reformator. Martin Luther menegakkan semangat reformasi gereja 1517 bersama Calvin. Mereka mau mengatakan bahwa seorang pekerja yang menjalankan panggilan mereka masing-masing, mereka harus punya etos kerja yang baik. Ya, Bapak Ibu mungkin banyak sekali mendengar ya mobil-mobil bagus dari Eropa, jam-jam bagus dari Eropa, ya nggak ada begitu ya, jam dari Arab, dari Cungko bagus begitu ya. Malah banyak kan dengarnya kualitas yang KW atau apa mungkin dari Asia begitu. Tetapi kalau cari barang-barang benda-benda terbaik, ya tas, baju, itu semua dari Eropa. Kenapa? Kemungkinan besar adalah dari semangat reformasi ini. Ya, kalau kita melihat di Swiss, di Eropa, itu mereka gerakan reformasi ini membuat orang-orang Kristen itu mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka John Calvin berkata dalam bukunya Institutio, Tuhan menetapkan tugas kepada setiap orang menurut jalan hidupnya, panggilan Tuhan. Semua pekerjaan berharga di mata Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa bekerja itu harus sesuai panggilan Tuhan dan harus diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang manusia, kita mungkin kadang-kadang pernah berpikir seperti ini. Wah, orang lain pekerjaannya lebih enak, saya lebih susah. Benar nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita lihat, oh, nanti pengusaha bilang, hamba Tuhan enak ya, hanya bikin khotbah, mendoakan orang. Kok saya lebih susah ya di kantor ya? Nanti kebalikan Bapak Ibu, hamba Tuhan bilang sama jemaatnya, jemaat enak ya kerja, kayaknya hasilnya lebih besar daripada jadi hamba Tuhan. Misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pemikiran manusia ini, kalau pemikiran seperti tadi, itu salah sebenarnya. Karena Tuhan mau mengatakan bahwa semua pekerjaan itu sama. Ya, seorang rohaniawan mengatakan mengenai pekerjaan, bahwa seperti ini kalimatnya, tanpa gerutu, masing-masing menanggung yang kurang enak, yang susah, yang sedih, yang membosankan. Jika mereka yakin bahwa setiap orang diberi beban atau pekerjaan oleh Allah. Jadi kita ini sebenarnya sedang melakukan pekerjaan tadi seperti kata bahasa Ibrani itu malak. Kita ini pesuruh Allah. Kita bekerja
karena Tuhan telah menetapkan kita, memanggil kita seperti profesi yang kita jalankan ini. Kita semua adalah hamba Allah dan atau hamba Tuhan. Ya, kita tidak boleh memisahkan, oh dia hamba Tuhan yang di gereja, pekerjaannya tugasnya berkhotbah, mendoakan orang sakit, memimpin sakramen, kalau pendeta dan seterusnya. Lah kalau gitu kita semua hamba siapa? Kita adalah hamba Tuhan. Semua sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menjadi ibu rumah tangga. Hamba Tuhan yang menjadi manajer. Hamba Tuhan menjadi pedagang. Hamba Tuhan yang menjadi dokter. Hamba Tuhan buka showroom, jual beli mobil, dan seterusnya. Jadi kita ini semua adalah hamba Allah ya atau hamba Tuhan. Poin kedua, bekerja sebagai pengabdian kepada sesama. Hal kedua yang kita mau pelajari di sini adalah di dalam Kejadian 1:28 tadi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan kata penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sekali lagi, perhatikanlah kata penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, jadi kita ini sebagai orang percaya diminta untuk memenuhi bumi, menguasai bumi, menjaga, memelihara, merawat semua ciptaan yang ada. Hewan, tumbuhan. Nah, jadi kalau bicara hal ini adalah bicara implikasi sangat luas. Nanti kita bisa juga bicara mengenai ilmu ekologi atau ilmu tentang mempelajari lingkungan hidup. Bagaimana kita menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dan ini adalah mandat budaya yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa bekerja adalah pengabdian kepada sesama, kita tahu bahwa waktu saya bekerja sebagai dokter, saya berarti untuk orang sakit supaya mereka bisa sembuh. Waktu kita sebagai guru, kita menjadi berarti untuk murid-murid yang perlu pendidikan untuk mereka menyongsong masa depan mereka. Kalau kita adalah nelayan, kita berjuang menangkap ikan untuk memberi makan orang-orang yang pada hari itu makan nasi dengan ikan. Nah, jadi kita tahu bahwa semua pekerjaan itu Tuhan berikan untuk kita mengabdi kepada sesama. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada petani di Indonesia, kita gimana beli beras? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada dokter, kalau kita sakit, siapa yang mengobati kita? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tidak ada peternak, kita mau makan nasi dengan lauk ya dari ternak seperti daging sapi begitu ya, daging ayam, kita nggak punya protein. Nah, jadi semua pekerjaan itu adalah kita dalam rangka kita mengabdi kepada sesama. Hidup kita ini menjadi berarti ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengabdi kepada sesama. Tadi ini mandat budaya yang dikatakan pekerjaan manusia ini terkait satu sama lain. Saling kait-mengkait. Ya. Dengan adanya dokter, kita sehat. Kita bisa bekerja. Dengan kita misalnya bekerja mengajar, anak-anak itu akan bertumbuh menjadi punya masa depan untuk bekerja lagi. Dengan kita menjadi seorang pedagang, kita menjual barang, orang-orang bisa membeli, memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini terkait satu sama lain. Ya. Tidak ada pekerjaan yang tidak berarti untuk sesamanya. Yuk kita baca satu ayat ini. Minta satu orang membacakan, sukarelawan. Silakan. Ya, baik. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih Pak Joni. Ya, jadi kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya,
kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian berbeda-beda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Nah, ini kalimat daripada 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Nah, jadi begini, Tuhan mau mengatakan, kalian tuh sudah diberikan kemampuan. Ada yang bisa jadi notaris, ada yang bisa jadi pengacara, tapi ada juga yang menjadi seorang pengusaha, punya misalnya toko atau pabrik dan seterusnya. Nah, dengan kemampuan itu, marilah kalian menggunakan untuk kepentingan bersama. Jadi, Bapak Ibu terkasih, orang yang bekerja diberikan karunia oleh Tuhan, orang itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan kata lain, mereka bekerja harus dengan sungguh-sungguh supaya orang lain tertolong. Dan ini nanti akan ada kaitannya dengan konsep penatalaian dengan Matius 25. Dia bicara mengenai talenta. Orang yang diberi banyak, dituntut banyak. Orang yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Artinya apa? Bukan hanya bicara mengenai pekerjaan saja, tapi juga dengan penghasilan. Orang yang punya penghasilan besar, punya tanggung jawab untuk membantu orang yang susah. Nah, Bapak Ibu, jadi ini implikasinya itu mengenai penatalaian itu sangat luas. Nanti kita juga bisa bicara satu kali mengenai penatalaian khusus. Itu tema berbeda. Itu pun dikupas akan menjadi kita bisa bicara 1-2 jam atau bahkan lebih mengenai penatalaian. Nah, kita kembali kepada topik kita. Jadi kalau kita punya pekerjaan, itu adalah privilege. Itu adalah suatu penghargaan, suatu hal yang sangat baik yang kita bisa kembangkan untuk kita bisa melayani sesama kita. Suatu hak istimewa, ya privilege. Untuk digunakan untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya melihat, oh saya hanya guru, yang saya ajar anak-anak TK nggak ngerti apa-apa, mereka masih kecil. Oh jangan salah Bapak Ibu. Guru TK itu memberi fondasi. Susah ngajar TK Bapak Ibu. Saya punya istri ngajar TK. Baru berapa bulan ngajar. Susahnya minta ampun. Anak TK itu susah Bapak Ibu, karena mereka belum ngerti. Mereka tuh seperti kertas kosong yang ditulis dengan tulisan. Saya bilang sama istri saya, daripada ngajar itu saya ngajar S1 aja. Saya dosen Bapak Ibu, saya ngajar beberapa mata kuliah. Memang susah, tapi orang dewasa semua. Tapi juga ada kesulitan yang berbeda ya. Kalau ngajar kuliah tentu kita perlu persiapan yang matang, karena pertanyaannya pasti sudah sangat-sangat mendalam gitu ya. Nah, oke. Kita kembali kepada topik bahasan kita. Yang ketiga terakhir adalah bekerja sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, tadi Kolose 3:23 mengatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan adalah kita memberikan kepada Tuhan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, perasaan kita, kita berikan dalam pekerjaan itu. Setiap hari kita bekerja. Dari pagi sampai sore kita beri buat Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa bekerja ini ya udah, saya karena ya harus bekerja ke kantor, ya saya datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Udah gitu udah, saya nggak peduli lagi. Kalau sudah di luar jam kantor, saya nggak mau diganggu. Nah, ada orang seperti itu. Atau ada juga orang yang mengatakan seperti ini. Oh enggak, bagi saya pekerjaan itu adalah saya memberikan buat Tuhan. Maka walaupun saya di rumah, kalau saya masih bisa, saya akan tetap melakukan tugas saya. Karena saya tahu ini buat Tuhan. Bukan untuk bos saya, pimpinan saya. Bapak Ibu, kadang ada orang berpikir seperti ini. Wah, saya kerja capek-capek, yang enak bos kaya, saya gaji ya segitu-segitu aja. Nah, ada juga yang begitu. Jadi, pemikiran orang ini macam-macam Bapak Ibu terhadap pekerjaan. Benar nggak? Ada orang yang mengatakan, ini kerja ya, yang penting saya dapat uang. Dapur bisa ngepul. Dapur ngepul maksudnya ya bisa berasap ya, bisa masak, bisa makan. Tetapi ada juga orang yang memikirkan bahwa, bekerja untuk masa depan, saya bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan seterusnya. Nah, tapi kalau Alkitab bicara berbeda, Bapak Ibu. Alkitab bicara bukan sekedar kita mencari uang,
memenuhi kebutuhan istri anak, atau kita sedang mengerjakan, membangun perusahaan kita supaya besar. Tidak. Alkitab mengatakan bekerja itu persembahan kepada Tuhan. Bekerja diberikan untuk menyenangkan Tuhan. Bekerja itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu dalam tokoh-tokoh iman di Alkitab, Yusuf, Daniel, Elia, di Perjanjian Baru ada 12 rasul, Paulus, mereka semua melayani dalam profesi mereka. Untuk apa? Untuk diberikan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan dengan tubuh kita, dengan hidup kita, itu diberikan kepada Tuhan sebagai ibadah. Ini adalah ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, salah satu ayat favorit saya adalah ayat ini. Saya menghafalnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi kita belajar pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu juga, saya percaya sudah bekerja dengan baik. Bapak Ibu, saya melihat ada beberapa yang saya melihat pekerjaannya begitu baik, menghasilkan cukup banyak, memberkati mungkin karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja di bawah Bapak Ibu. Nah, tapi kita mau belajar pada hari ini. Mari kita menjadi hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah. Efesus 6 ayat 6 mengatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, kalau bekerja, jangan menyenangkan manusia, jangan menyenangkan bos kita, pimpinan kita, atasan kita, jangan. Tetapi pekerjaan itu dilakukan untuk melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya menutup dengan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Martin Luther King Jr. Ini kalimatnya. Jika seorang terpanggil menjadi tukang sapu, ia seharusnya menyapu seperti Michelangelo melukis. Beethoven menuliskan komposisi musiknya, atau Shakespeare menuliskan puisinya. Ia seharusnya menyapu begitu baik, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang begitu hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Bapak Ibu, saya di dalam bekerja, di dalam melayani, di sini sekarang di Yayasan HSI di Tulungagung. Saya terinspirasi oleh kalimat Martin Luther King Jr. ini. Jadi kalau saya bekerja, saya bukan menyenangkan atasan atau pimpinan di mana tempat saya melayani. Walaupun itu pun tentu saya juga senang ya. Kita semua pasti nggak memungkiri kalau pimpinan kita senang, kita pasti juga senang begitu ya. Kalau dia bilang, wah kamu hebat ya, kamu rajin ya, kita senang. Tetapi lebih daripada itu, saya ketika melakukan aktivitas dari pagi sampai malam, di dalam aktivitas saya melayani Tuhan, saya selalu berpikir, apakah Tuhan disenangkan? Apakah Allah dimuliakan? Apakah Tuhan berkenan kepada pekerjaan, kepada pelayanan saya? Itu Bapak Ibu. Terlebih daripada semua pujian, penghargaan yang diberikan oleh pimpinan kita. Tapi marilah kita mencari perkenanan Allah. Sehingga Allah bisa berkata, hai hambaku yang setia, engkau sudah bekerja dengan baik. Aku menerima hasil pekerjaanmu. Saya rasa tidak ada yang lebih indah daripada nanti waktu kita meninggal dunia, Tuhan mengatakan, hai hambaku, engkau adalah umatku, engkau telah melakukan semua tugasmu di bumi ini dengan baik. Masuklah dalam perjamuan, makan dengan anak domba Allah. Wah, kita masuk ke surga. Kita berjalan melangkah dengan suatu perasaan terharu mungkin, dan
ucapan syukur yang begitu melimpah karena kita sudah menyelesaikan tugas kita di bumi. Di bumi sudah selesai tugas kita. Kita akan masuk ke sorga bersama dengan orang-orang kudus yang telah percaya Tuhan Yesus. Kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di sana dengan arti tunggal. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi inilah yang kita pelajari pada malam ini mengenai pekerjaan. Kiranya firman ini dapat memberkati kita. Saya membuka kesempatan untuk kita, ya mungkin 1-2 orang